Saudara, sebagaimana tema minggu ini, saudara, adalah bagaimana kita bekerja sama dalam membangun tubuh Kristus. Nah, saudara, kenapa ini penting? Karena saudara, kita sudah belajar ya bahwa kita perlu berkolaborasi dan bersinergi dalam menggunakan karunia-karunia kita. Ya, sebab ada banyak anggota tubuh Kristus, masing-masing mempunyai karunia yang berlain-lainan. Nah, jadi saudara, kita harus berkolaborasi ya atau bekerja sama. Kalau tidak, saudara, ya kita sendiri-sendiri kita tidak akan pernah bisa membangun tubuh Kristus sehingga tubuh Kristus mencapai kesempurnaannya, mencapai pertumbuhan maksimalnya, ya, mencapai kedewasaan. Karena itu, saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dalam tubuh Kristus dengan berbagai karunia kita perlu berkolaborasi yang akan menghasilkan sinergi. Ya, nah ini penting sekali, saudara. Mari kita akan baca ayat-ayatnya. Nah, kita akan, saudaraku, melihat dalam 1 Korintus 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Saya akan, saudara, membahas ini secara eksposisi, ya, berurutan maksudnya. Nah, mari kita lihat, ini adalah berbicara tentang prinsip-prinsip hidup dalam tubuh Kristus. Kalau kita mau hidup dalam tubuh Kristus, harmonis dalam tubuh Kristus, kita harus mematuhi prinsip-prinsip hidup ini. Ya, karena kita, saudara, sejak lahir baru, kita sudah jadi ya ciptaan yang baru dan kita hidup dalam manusia baru. Ya, kita hidup dalam tubuh Kristus itu manusia baru. Ya, kita punya cara hidup yang berbeda. Nah, mari kita lihat, saudara, apa prinsip-prinsip hidup dalam tubuh Kristus. Yang pertama, saudara, kita harus tahu dulu, kita bukan hanya diampuni dosanya, tapi kita, saudara, ya dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita dicantum menjadi anggota tubuh Kristus. Ada yang jadi mulutnya Kristus, ada yang jadi matanya Kristus, ada yang jadi telinganya Kristus, ya. Ada yang jadi kaki tangannya Kristus, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita harus hidup di dalam tubuh Kristus, ya. Karena itulah artinya kita diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu hidup di dalam tubuh Kristus, ya. Nah, perhatikan, saudara, dikatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, jadi kita ini hidup dalam tubuh Kristus yang punya banyak anggota, tapi satu tubuh, saudara. Ya, nah dia bilang begini, demikian pula Kristus. Dia nggak bilang demikian pula tubuh Kristus. Ya, dia bilangnya Kristus. Dia tidak berkata demikianlah ya saudara gereja, tapi demikianlah Kristus. Jadi Kristus sekarang itu telah menjadi Kristus korporat. Kristus tidak lagi hanya kepalanya, tapi berikut tubuhnya. Sama kayak Edileo, bukan hanya kepalanya, tubuhnya plus kepala itu disebut Edileo. Ya, kalau Edileo hanya dianggap kepalanya, saya tersinggung, saudara. Masa tubuh saya bukan bagian dari Edileo? Nah, sama juga, saudara. Sekarang Kristus udah punya tubuh, ya. Jadi yang disebut Kristus sekarang adalah kepalanya dan tubuhnya. Dua-duanya itu bersatu menjadi
Kristus korporat. Ya, jadi ingat kita hidup di dalam in Christ. Jadi kalau suka dibilang hidup dalam Kristus, itu artinya hidup dalam Kristus korporat. Ya, jadi banyak orang pikir oh hidup dalam Kristus hanya bicara kita hidup dalam Kristus secara pribadi. Ya betul, Kristus juga Kristus pribadi. Tapi jangan lupa, dia juga Kristus korporat, saudara. Dia punya anggota tubuh yang banyak. Nah, kita hidup di dalam komunitas. Jadi, ya, orang yang diselamatkan itu hidup dalam komunitas. Ya, hidup dalam tubuh Kristus. Nah, kita lihat saudara, bagaimana tubuh Kristus itu sebab dalam satu roh, ya, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, sekarang kita ini ya berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ya, waktu itu ada Yahudi, ada Yunani, beda saudara. Ya, mereka dulu nggak pernah bersatu, bermusuhan bahkan saudara. Mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat berbeda, ya. Bahkan ada yang bertentangan satu dengan yang lain, ya. Baik budak ataupun orang merdeka, ya. Ada yang budak, ada yang merdeka. Ya, itu dua kelompok yang saudara nggak pernah bisa bersatu, ya. Walaupun saudaraku mereka ya sama-sama manusia, ya. Ada dinding-dinding pemisah di antara saudaraku kelompok-kelompok orang ini, ya. Tapi Paulus bilang jangan lupa dalam satu roh. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Kita semua orang yang berbagai jenis dengan latar belakang yang berbeda-beda itu telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya, walaupun kita beda latar belakangnya, ya, tapi kita udah dibaptis menjadi satu tubuh. Makanya kita mesti ya mesti benar-benar mengerti bagaimana hidup dalam ya keharmonisan walaupun kita berbeda-beda latar belakangnya. Ya, ini penting saudara. Ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, saudara. Nah, kita bukan hanya dipersatukan oleh Roh Kudus, saudara, tapi Roh Kudus yang sama itu memberi kita minum di dalam tubuh, saudara. Nah, ini penting. Kalau kita nggak minum, nggak bisa hidup, saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti air kehidupan, saudara. Ya, air kehidupan. Makanya, saudara, kita bukan hanya oleh Roh dibentuk menjadi satu tubuh, tapi Roh yang sama di dalam tubuh itu memberi kita minum. Nah, kita dikasih minum terus. Nanti kita lihat apa minuman ini, saudara. Ya, nah, Roh Kudus seringkali di dalam Alkitab ya diumpamakan sebagai aliran air kehidupan. Ya, masih ingat, saudara, di dalam apa, saudara, dari bait Allah di Yehezkiel dikasih lihat mengalirlah aliran sungai kehidupan itu, sungai ya, aliran sungai kehidupan ya. Kemudian masih ingat Yehezkiel suruh ukur ya, setelah 1000 hasta sampai di mata kaki, kemudian sampai di ya lutut, sampai di pinggang, sampai tenggelam. Nah, ini gambaran dari apa, saudara? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan sebagai aliran air kehidupan. Ya. Nah, Yesus juga bilang begini, barang siapa yang percaya kepada aku seperti yang tertulis dalam Alkitab,
dari dalam hatinya, ya, kalau beberapa terjemahan dari perutnya, ya, akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ya, kalau NIV bilang dari antara mereka, ya. Jadi ini konteksnya sebenarnya adalah tubuh Kristus, ya. Dari antara mereka akan pakai kata mereka, ya, jamak, mengalir aliran-aliran air kehidupan, saudara. Ya, jadi ini bicara tentang apa, saudaraku? Ini bicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu seperti aliran air kehidupan. Nah, jadi kita harus minum terus, saudara. Kalau kita nggak minum, kita nggak bisa hidup. Wow, ya coba orang kalau nggak makan, saudara, masih bisa hidup 40 hari, masih hidup. Tapi kalau nggak minum, saudara, beberapa hari aja mati, saudara. Ya, jadi ini krusial. Minuman ini, saudara, adalah aliran air kehidupan yang kita mesti minum terus. Ya, jadi ini bukan sekali, saudara. Minum terus, minum terus, minum terus. Ya, makanya gereja mula-mula ketemunya tiap hari, saudara. Karena mereka minum terus dalam tubuh Kristus. Ya, kalau nggak minum, bisa nggak, saudaraku, mereka hidup, mengalami hidup yang kekal itu? Nggak bisa. Ya, jadi harus terus minum, saudara. Makanya kita mesti hidup di dalam komunitas, saudara. Orang Kristen nggak boleh independen. Kalau dia independen, dia nggak bisa minum. Ya, contohnya, saudara, tangan saya kalau dia males, aku nggak mau tinggal dalam tubuh. Aku mau independen. Dipotong itu tangan, ditaruh di apa, saudaraku, di pinggir jalan. Saya mau tanya, saudara, tangan ini bisa hidup? Nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena darah dan oksigen tidak bisa mengalir kepada dia, saudara. Nah, ini dia. Dia nggak ada aliran kehidupan mengalir ke dia. Matilah dia, saudara. Tangan itu. Yang lebih gawat, ketemu Blackie, anjing, dimakan. Waduh, bahaya sekali, saudara. Nah, banyak orang Kristen kayak gitu. Ya, saudara, mereka pikir, oh, udah selamat, puji Tuhan. Ya, saya independen, hidup sendiri. Ya, nggak pernah mau bersekutu, nggak pernah mau ikut komunitas, ya, komsel, kompak. Oh, nggak penting itu. Yang penting orang Kristen datang hari Minggu, dengar khotbah pulang, dengar khotbah pulang. Nggak salah dengar khotbah. Ya, tapi saudaraku, itu nggak cukup. Ya, kita mesti apa? Saudara, hidup dalam komunitas sehingga aliran air kehidupan itu kita minum terus. Nah, jadi kalau lihat konteksnya, saudara, apa itu minuman yang dimaksud? Ya, aliran air hidup ini. Apa itu? Nah, kita baca konteksnya ya. Nanti saudara baca di rumah, nggak ada waktu, yaitu mulai ayat 7 sampai ayat 11, mundur sedikit. Ayat 7 sampai ayat 11 ya. Nah, ayat 7 bilang begini, kepada tiap-tiap orang ya diberikan penyataan roh. Nah, ini dia. Manifestasi Roh Kudus. Ya, yang seorang karunia ini, yang seorang karunia yang lain, yang seorang ya manifestasi ini, yang lain manifestasi yang lain lagi. Ya, jadi konteksnya, saudara, minuman di sini adalah apa? Manifestasi Roh Kudus lewat berbagai jenis karunia. Ya, itu dia, saudara. Berbagai jenis karunia bermanifestasi, itulah aliran air hidup. Ya, jadi banyak orang nggak ngerti apa itu Pak Edi, minuman yang kita minum. Yaitu manifestasi Roh Kudus lewat praktek karunia-karunia. Ya, jadi kalau saudara di Komsel, makanya saudara mesti memanifestasikan aliran air kehidupan ini. Ya, yang seorang bernubuat, yang lain dipakai Tuhan dalam hikmat, yang lain, saudaraku, karunia pengetahuan, yang lain, saudaraku, mengalir lagi aliran
mengajar misalnya ya, termasuk karunia-karunia apa saudaraku, nanti kita lihat termasuk karunia-karunia apa saudara, karunia motivasi juga, termasuk 5 pelayanan ya, itu semua operatornya adalah Roh Kudus saudara. Nah, Roh Kudus ingin memanifestasikan ya, terutama adalah juga karunia Roh Kudus saudara, manifestasi Roh Kudus ya, ada bahasa roh, tafsir bahasa roh ya. Jadi kalau nggak ada karunia-karunia, nggak ada manifestasi kehadiran Roh Kudus. Dengan perkataan lain, kalau kita nggak praktek karunia-karunia, aliran air kehidupan itu nggak mengalir. Berarti saudara, ya, orang yang datang ke Komsel itu ya seret airnya, karena hanya khotbah satu arah lagi saudara, ya hanya apa saudara, ya hanya doa satu orang, airnya seret. Ya ibaratnya kerannya saudaraku, wah mampet ya, keluarnya netes-netes aja. Ada Komsel yang kayak begitu saudara ya. Tapi kalau semua praktek karunia-karunia saudara, 5, 7, 9 itu dipraktekin, deras mengalirnya air kehidupan itu saudara. Karena makin banyak yang mempraktekkan karunia, makin deras aliran air kehidupan itu saudara, sehingga kita minum ya, kita minumnya puas ya. Makanya Komsel, maaf ya, kalau nggak ada manifestasi Roh Kudus, bye bye, saudara nggak akan minum ya. Itu Komsel seret bagaikan apa saudaraku, ya bagaikan air yang netes-netes saja saudara. Saudara, mari kita mau saudaraku praktek karunia-karunia ya, semua aktif praktek karunia-karunia. Karena kita sekarang hidupnya di dalam tubuh Kristus ya. Nah, semua karunia itu penting saudara. Ya, nggak boleh apa punya sikap yang salah. Nah, sikap apa yang salah? Ya, pertama, next kita lihat saudara. Yang kedua, sekarang prinsip hidup dalam tubuh Kristus, jangan underestimate karunia saudara. Yaitu anggap rendah. Ya, anggap rendah. Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, wah, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ya, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya, ingat, karena kita satu tubuh, banyak anggota, kita nggak boleh, saudaraku, merasa saya anggota yang paling penting. Ya, nah, dan juga nggak boleh nganggap gini, saya anggota yang nggak berarti. Nah, ini underestimate, saudara. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Nah, si telinga minder, saudara. Si telinga bilang, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Dia kagum sama mata, karena mata bisa melihat, ya saudara. Mata, apa saudaraku, suka tampil misalnya ya. Wah, mata itu bisa tahu duluan dia lihat apa gitu ya. Nah, si telinga minder, ya. Si telinga merasa apa, saudara? Saya telinga, nggak kayak mata, ya. Nah, di Komsel suka gitu, saudara, ya. Karena kita nggak punya karunia mengajar seperti si A, nggak punya karunia menasehati yang banyak ngomong di Komsel, saudara ya. Saya nggak ada gunanya. Ya, saya ini apa sih? Cuman karunianya melayani. Tunggu dulu, saudara. Saudara penting, walaupun karunianya melayani. Nah, karunia saudara mesti dipakai.
Kalau saudara nggak pakai, saudara menyetop aliran air kehidupan itu untuk diminum oleh orang lain, saudara. Ya, saudara telah menjadi apa? Mampet, ya, yang kayak tadi saudara, kerannya mampet, ya, sehingga cuman sebagian yang mengalirkan air hidup, si mata aja. Nah, akibatnya apa, saudara? Ya, yaitu seret air kehidupannya. Kita nggak minum dengan puas, ya, karena ada orang yang anggap remeh karunia-Nya sendiri. Dia tidak mau bermanifestasikan karunia Roh Kudus ini. Dia nggak mau, saudara. Dia diam aja, ya. Nah, bayangin kalau telinga diam, saudara. Dia nggak mau berfungsi. Ya, tulilah komsel itu. Ya kan, saudara? Jangan begitu. Ya, kita nggak boleh underestimate, anggap rendah karunia saya. Nggak penting, Pak Edi. Ya, nah yang penting itu tuh, ya, di komsel yang penting yang jago ngomong. Nah, itu penting tuh. Ya, oh itu tuh yang suka bernubuat. Nah, itu penting. Saya mah nggak kayak gitu, Pak Edi. Saya bisa sih bernubuat, tapi kurang. Yang nggak seperti dia, oh dia itu luar biasa. Makanya saya kurang berarti dalam tubuh. Nggak boleh gitu, saudara. Ya, ini sikap yang salah. Orang yang mau hidup dalam tubuh Kristus nggak boleh seperti itu. Nah, sebaliknya, next, saudara, berikutnya. Nggak boleh apa? Nggak boleh overestimate. Nah, ini sebaliknya. Anggap lebih penting, nggak boleh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, saudara perhatikan, saudara. Ya, jadi ada orang yang berkata, ya, karena aku, ya, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, mata sombong, saudara. Karena dia tadi itu, ya, nah, ini ada orang justru punya karunia seperti mata, dia merendahkan karunia seperti tangan, karunia yang diberikan pada tangan. Kamu apa, nggak bisa lihat? Saya dong, bisa lihat. Ya, saya ya bisa lihat. Kamu bisa apa? Nggak kelihatan pekerjaan kamu, ya. Nah, ini tadi mungkin tangan karunianya melayani, saudara. Ya, tapi yang mata bilang, oh aku lebih hebat. Nggak boleh, saudara. Aku tidak membutuhkan engkau. Nggak bisa. Ya, kita harus saling membutuhkan, saudara. Kalau enggak, tubuhnya yang akan kena masalah nanti, saudara. Seluruhnya kena masalah. Ya, terjadi perpecahan. Karena ada yang sombong. Oh, aku nggak butuhkan kamu. Makanya di komsel ada yang gitu, saudara. Ada komsel didominasi oleh karunia tertentu aja. Ya, ada komsel didominasi oleh karunia mengajar. Jadilah komsel mengajar terus. Mengajar terus, tapi pengetahuan otak aja. Ya, nggak ada apa? Perubahan. Kenapa?
Karena kerannya seret, ya, airnya mengalir netes-netes aja, ya, nggak deras. Kenapa? Kita butuh aliran air kehidupan yang deras. Ya, kalau Komsel semua karunia berkolaborasi, bersinergi, aliran air kehidupan itu deras bekerjanya, saudara. Sehingga kita bisa minum. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang, saudaraku, nggak ngerti ini. Makanya Komsel, kenapa jadi komsel-komselan? Karena apa, saudaraku? Nggak semuanya mau berkolaborasi, bekerja sama. Mereka saingan. Ada satu karunia lebih penting mendominasi karunia lain. Ya, nggak boleh. Atau komsel yang doa melulu, ya. Yang penting doa. Ya, pengajaran nggak penting. Nah, ini juga nggak benar, saudara. Ya, ada komsel yang saudara, yang penting fellowship, ya. Nggak penting itu apa itu bangun-bangun rumah Tuhan. Yang penting kita fellowship terus, makan-makan terus, ya. Pelayanan belum maju, perut udah maju karena makanan terus. Ya, saudara. Nah, ada komsel dominasi karunia lainnya. Karunia apa? Ya, misalnya saudara, ya, menginjil aja, tapi nggak pernah bangun rumah Tuhan. Ya, nggak apa, saudaraku, bagus menginjil, tapi nggak seimbang. Aliran air kehidupannya, saudara, tidak semuanya mengalir dengan deras. Tidak komplit karunianya, saudara. Nah, ini bahaya. Justru, saudara, kita nggak boleh merasa superior, nggak boleh. Ya, justru katanya, saudara, anggota-anggota yang lemah itu paling dibutuhkan. Coba lihat, saudara. Anggota yang paling lemah dari tubuh kita apa? Otak. Otak itu lemah, kan? Ya, otak itu kalau dipencet hancur, saudara. Ya, makanya kepada otak, saudara, dikasih apa? Dilindungi, ya, dikasih kranium, dikasih tengkorak melindungi dia. Dan karena dia apa, saudara? Dia paling dibutuhkan, loh. Jangan lupa, saudara, dia paling dibutuhkan. Ya, kemudian apa, saudara itu? Ya, anggota-anggota yang kurang terhormat dikasih penghormatan khusus, yang tidak elok justru diperhatikan khusus. Ya kan? Maaf kalau kepala kita seperti saya agak, ya, terang, ya, ada orang rambutnya udah rontok, ya, saudara. Nah, justru itu kan ditaruh perhatian, dikasih topi, dihiasi, ya, saudara. Ya, sama perempuan juga begitu kan, saudara. Nah, yang kurang elok dibikin elok. Itulah ilmu rias, ya, saudara. Nah, kenapa, saudaraku? Karena itu tubuh, ya. Karena kita satu tubuh, saudara. Ya, jadi kalau ada anggota yang apa, saudaraku, menderita, kita ikut menderita. Kalau ada anggota yang apa, saudaraku, diberi penghormatan, ya, kita semua ikut bersuka cita, ya. Makanya, saudara, nggak boleh ngiri, jangan ngiri, saudara. Dalam tubuh Kristus, saudara. Kalau ada orang, misalnya dia dapat berkat, ya, dia apa, saudaraku, wah, dia dapat berkat khusus lah gitu. Kita nggak boleh ngiri, nggak boleh merasa, dia ini apa ini, ya, Tuhan ini sentimen nih, ya, kasih kasih dia berkat, kasih saya enggak, ya, kita ikut bersuka cita, saudara, karena kita satu tubuh. Kalau saudara ngiri, cemburu, malah mau hancurin dia, enak aja dia diberkati, saya enggak. Oh, nah, saudara, jangan-jangan saudara bukan anggota tubuh yang benar. Anggota tubuh yang benar bersuka cita, saudara. Kalau ada anggota lain, ya, yang dihormati, yang mendapat apa, saudaraku, ya, berkat khusus, nggak apa-apa, ya, saudara. Kita semua beda-beda, tapi kita harus harmonis. Kalau enggak, wah, bahaya, ya. Kita mesti apa, saudaraku, kerjasama. Nah, ini penting. Yang ketiga ini, saudara. Next, di dalam tubuh Kristus harus ada apa? Kolaborasi sehingga menghasilkan sinergi.
Nah, ini ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan perhatikan, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ya, ini mengacu, ya, bisa dipraktekkan di jemaat lokal, ya, juga jemaat yang di rumah bisa, yaitu komsel, ya, dua-duanya bisa diterapkan di situ, ya. Nah, dikatakan pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, ini apa, saudara? Tuhan menetapkan, ya, beberapa orang. Nah, ini orangnya, ya, ini pelatih-pelatihnya. Ya, jadi dalam gereja lokal ada apa, saudara? Ada orang yang sebagai rasul, ya. Dia itu apa, saudara? Yang meletakkan blueprint, yang saudaraku, ya, dia memberikan visi, arah, ya, membangun dasar gereja. Itu orang yang punya karunia kerasulan. Ya, kedua sebagai orang yang punya karunia kenabian. Ya, ini quality control. Orangnya, saudaraku, mengawasi terus. Visinya dilaksanakan enggak? Kalau enggak dilaksanakan, saudaraku, ditegur. Nah, itu kenabian, saudara. Kalau dilaksanakan, diteguhkan, ya. Kalau capek dalam melaksanakannya, Nabi menghibur, menguatkan. Ayo maju terus, ya. Jangan sampai kamu tidak melaksanakan visi yang Tuhan kasih. Tidak, ya, bangun rumah Tuhan. Nabi kan gitu, saudara. Kalau jemaat nggak bangun rumah Tuhan, wah, dia tegur, saudara. Perhatikanlah keadaanmu, ya. Kamu makan tapi nggak pernah kenyang. Kamu minum tapi nggak pernah puas. Kamu pakai pakaian tapi nggak pernah merasa panas, ya. Kamu menyimpan uang dalam pundi-pundi, tapi hilang uangnya semua. Pundi-pundinya bocor. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa hidupmu seperti itu? Karena kamu tidak bangun rumah Tuhan. Kamu hanya bangun rumahmu sendiri, ya. Kamu urusin urusanmu sendiri. Kamu tidak bangun rumah Tuhan. Ditegur sama nabi, saudara. Siapa ini? Ya, di dalam perjanjian lama, Nabi Habakuk. Nah, di perjanjian baru juga ada, saudara. Ya, ada fungsi nabi, orang-orang yang bisa melihat, ya, orang-orang yang bisa menjaga kualitas gereja, quality control ini, saudara. Nah, kemudian yang ketiga sebagai pengajar. Nah, siapa? Ini yang mengkomunikasikan apa yang diberikan oleh rasul dan nabi, saudara. Dikomunikasikan. Ya, mungkin seperti saya lebih banyak ini, saudara. Saya pengajar, mengkomunikasikan apa yang dia visi yang ada, ya. Mengkomunikasikan apa yang dinyatakan kepada penatua-penatua, ya. Kemudian saudaraku, saya mengkomunikasikannya. Nah, itu pengajar, saudara. Selanjutnya apa? Ada lagi, saudara. Ini cuma 3 disebut. Yang lain bukan berarti nggak ada. Ya, ada. Ada apa lagi, saudara? Ada gembala. Ya. Nah, ini orang-orang yang memperhatikan dan mengajar orang-orang kudus supaya bisa saling menggembalakan. Ya, kemudian ada apa lagi, saudaraku? Ada penginjil-penginjil yang melatih orang percaya untuk menangkan jiwa dan dia sendiri juga menangkan jiwa. Nah, ini 5 jawatan, 5 equiper, atau kita boleh sebut 5 pelayanan. Ya, jadi ini 5 pelayanan, saudara. Perhatikan. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, perhatikan, untuk melayani, untuk memimpin. Perhatikan, melayani dan memimpin, ini kategori karunia apa? Ya, karunia motivasi, saudara, ya. Jadi ini yang disebut memang cuma 2, tapi ada berapa? Ada 7, ya, karunia melayani, karunia memimpin di sini. Kemudian ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar,
ada karunia apalagi saudara memberi, ada karunia belas kasihan, ada karunia menasehati. Nah, ini apa saudara? Ini 7 karunia motivasi, ya. Itu harus ada di dalam jemaat, ya. Kemudian apalagi saudara? Nah, selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Perhatikan, untuk menyembuhkan. Wow, ya. Terus, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah, perhatikan saudara. Ini apa? Ini karunia manifestasi Roh Kudus. 9 karunia manifestasi Roh Kudus mesti bekerja dalam tubuh Kristus. Ya, mereka udah ditetapkan oleh Tuhan, ya saudara. Karunia-karunia ini mesti berkolaborasi. Ya, nah setiap orang beda-beda, saudara, karunianya, tapi harus berkolaborasi. Ya, barulah aliran air kehidupannya deras, sehingga saudaraku, ya umat Tuhan bisa minum, ya bisa minum, saudara, ya daripada apa, saudara, aliran air kehidupan itu. Manifestasi Roh Kudusnya deras, air kehidupannya deras, saudara, sehingga kita minum puas, saudara. Ya, nah di sini bahasa roh yang dimaksud, saudara, adalah bahasa roh yang untuk ditafsirkan. Ya, jadi ini memang nggak semua orang, ya nggak semua orang di tiap waktu bisa mendapat bahasa roh untuk ditafsirkan. Ya, tapi kalau bahasa roh yang secara pribadi buat kita untuk menguatkan iman, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayat 3, ya ini atau sampai ayat 4 saudara bisa baca, itu bahasa roh untuk meneguhkan iman sendiri. Itu bukan untuk membangun jemaat, membangun diri sendiri, itu semua orang dapat. Ya, tapi kalau yang ini nggak semua orang, makanya dia bilang atau untuk menyembuhkan atau berkata-kata dalam bahasa roh, dia bilang begini, adakah mereka semua ya dapat berkata-kata dalam bahasa roh? Nah, ada orang berpikir, oh ya, jadi nggak semua orang dapat bahasa roh. Nah, dia nggak baca konteks. Sekali lagi, saudara. Baca Alkitab mesti baca konteks. Konteks di sininya bahasa roh yang untuk meneguhkan iman jemaat. Karena ada tambahan atau untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini jadi konteksnya adalah bahasa roh yang perlu ditafsir. Ya memang nggak setiap waktu, setiap orang bisa berbahasa roh seperti ini. Nggak setiap waktu, setiap orang bisa. Ya, tapi kalau bahasa roh yang meneguhkan iman, itu buat diri sendiri setiap waktu dan apa saudaraku setiap orang bisa bermanifestasi karunia itu, ya karena itu buat diri kita sendiri. Karena Paulus sendiri bilang begini mengenai bahasa roh yang buat diri sendiri, ya dia bilang begini saudara, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kalau dia bilang aku suka kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, lalu ya dibandingkan sama ayat ini, dibilang nggak semua dapat berkata-kata dalam bahasa roh, kan bingung, kontradiktif. Paulus aneh di situ bilang dia suka semua orang berbahasa roh, tapi di sini kan nggak semua dapat bahasa roh. Nah, kontradiktif kan? Kalau Alkitab ditafsirnya salah, saudara, dia kontradiktif. Tapi kalau dilihat konteksnya, dia nggak kontradiktif. Nah, disinilah banyak orang Kristen salah. Pakai ayat ini bilang, enggak tuh lihat, nggak semua orang berbahasa roh. Tunggu dulu, bahasa roh yang untuk ditafsir memang tidak untuk setiap orang setiap waktu.
Tapi bahasa roh yang untuk bangun iman sendiri, ayat 1 sampai ayat 4, 1 Korintus 14, itu adalah untuk diri sendiri, itu untuk setiap orang dan bisa setiap waktu bermanifestasi. Ya, jadi nangkep ya saudara. Nah, ini saya hanya terangkan supaya yang masih bingung-bingung jangan bingung. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke kolaborasi. Ya, jadi semua karunia, 5 karunia pelayanan, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus harus berkolaborasi di dalam komsel. Ya, di dalam gereja lokal juga kolaborasi. Ya, jadi saudara jangan ya misalnya satu komsel ya merasa oh kita mandiri aja satu komsel ya independen, nggak boleh. Saudara perlu berkolaborasi juga sama komsel lain. Ya, satu komsel bagus saudara. Ya, ada kelebihannya. Kolaborasi sama komsel lain. Ya, karena kita satu tubuh saudara. Ya, kita nggak bisa apa? Nggak bisa kerja sendiri. Ya, kita nggak bisa sendiri-sendiri aja. Kita perlu berkolaborasi, baik di dalam kompak, di dalam komsel maupun di dalam area kita, ya atau di dalam gereja lokal di mana kita berada. Makanya saling tolong menolong, saudara. Ada komsel ya, udah bagus di bidang ini, ya. Kalau perlu kita bikin komsel bersama, menularkan karunia itu kepada komsel yang lainnya, saudara. Sehingga ya satu komsel yang kurang di bidang ini dia bisa belajar dari komsel yang punya kelebihan ya di bidang lain, saudara. Saling belajar. Kompak juga begitu. Ya, jadi jangan sendiri-sendiri ya kita apa saudara, kita merasa kita paling hebat, nggak boleh. Ya, kita satu tubuh, saudara. Nah, ini penting. Kalau kita berkolaborasi, hasilnya terjadi sinergi. Nah, apa itu sinergi? Nah, saya ilustrasikan dengan ya PowerPoint yang terakhir. Mari kita lihat, saudara. Inilah komunitas yang bersinergi, dahsyat. Ya. Nah, ini ilustrasi saya sudah pernah sampaikan. Kuda apa yang paling kuat di dunia ini? Kuda Belgia. Lihat gedenya kayak begitu gambarnya, saudara. Ini kuda 4 kali kuda Batak, 4 kali kuda Sumba, saudara, gedenya. Ya, kuda Batak ya cuman seperempatnya kuda ini, saudara. Kuda Sumba juga kecil. Ini kuda gedenya minta ampun, saudara. Ya, nah ini kuda paling kuat di dunia ini, saudara. Satu kuda Belgia bisa tarik 4.000 kilogram beban. Wih, 4 ton, men. Bayangin, saudara. Ini kuda, lihat. Bisa tarik balok-balok itu, saudara. Ya, nggak pakai roda. Wih, ngeri banget. Kuat banget ini kuda, saudara. Nah, kalau satu kuda Belgia bisa tarik 4.000 kilo. Nah, tapi kalau 2 kuda Belgia berkolaborasi, bekerja sama, ya, apa yang terjadi? Daya tariknya secara logika mestinya 8.000 dong, kali 2 kan? Betul nggak? Enggak. Kalau berdua kerjasama, tarik beban bukan 2 kali, 3 kalinya kekuatannya, saudara. 12.000 kilogram. Ini saya udah convert ke kilogram. Ya, aslinya Dave Ramsey bilang ini adalah pound, ya. Tapi nggak apa-apa, ini convert kira-kira aja. Kemudian, saudara, tapi lebih hebat lagi gini, kalau 2 kuda Belgia itu udah saling kenal, temen, Afruta, kompak, ya, dia saling kenal, ya, hidup sama-sama, ya, kemudian apa saudara, dilatih sama-sama, diperlengkapi sama-sama, ya, tahu nggak saudara, daya tariknya, oh, bukan 3 kali saudara, 4 kali. Ini namanya sinergi. Nah, kompak saudara, kalau udah dibangun, nah nanti kita akan bahas tahun ini, kompak yang Tuhan mau seperti apa, saudara.
Ya, kompak yang kami maksud di dalam blueprint itu, saudara. Seperti apa? Kalau saudara bangun kompak seperti itu, seperti blueprintnya, saudara, maka kompak yang kayak begitu, saudara, apalagi diperlengkapi sama-sama, makanya tahun depan kita akan banyak memperlengkapi kompak. Kompak itu terjadi sinergi, saudara. Daya kekuatannya 4 kali dari satu orang. Wow, keren ya, saudara. Nah, makanya saudara, begitu dahsyatnya kuasa sinergi. Inilah namanya sinergi. Sinergi itu gini, saudara. 1 mengalahkan 1000, kalau 2 bukan 2000, tapi berlaksa-laksa. Nah, itu sinergi, saudara. Ya, kalau kita bersinergi, diperlengkapi, nah makanya kompak perlu diperlengkapi. Wih, itu dahsyatnya, saudara. Ya, saya sudah lihat kompak-kompak yang mulai diperlengkapi, saudara. Ini kompak dahsyat banget. Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, saudara. Ya, bahkan saudaraku, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena begitu banyak kompak akan, ya, saudara, menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Mari, saudara, ya, kita mau, saudara, berkolaborasi dan bersinergi dalam karunia-karunia. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Nah, kalau nanti masih ada waktu, kita sedikit tanya jawab. Ada? Silakan. Wow, terima kasih Kak Edi buat pagi ini nih ya, pengajaran. Seringkali kita lupa ya bahwa kita itu punya tempat yang unik ya. Kalau saya dapat memang dari 4 poin yang tadi, seringkali justru yang underestimate ya, tapi underestimate diri sendiri gitu kayak di, waduh saya bisa apa nih gitu ya. Kayaknya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi padahal Ya, kita semua punya tempat yang unik ya Kak, di betul. dalam tubuh Kristus ya. Karena kita udah dibaptis ya, menjadi satu tubuh gitu, dan kita semua harus berfungsi gitu. Tapi sebenarnya kan terkait juga eh, pengalaman-pengalaman atau trauma-trauma itu juga bisa berpengaruh ya Kak, tentang gambar diri, jadi ngerasa minder, wah saya Iya, kayaknya enggak. Nah itu tentunya harus juga dipulihkan dulu ya Kak ya, iya. baru kita bisa berfungsi lebih maksimal gitu. Betul. Makanya perlu equipping kan. Hmm. Jadi equipping itu, ya, di dalam bahasa Yunaninya katartismos itu artinya membereskan tulang yang nggak beres. Hmm. Jadi gini, kalau tulangnya patah disambung. Kalau apanya sendinya terkilir dibenerin. Jadi itu istilah buat tubuh sebenarnya. Makanya kalau ada tulang yang masih patah atau terluka, disembuhin dulu kan. Nah, kalau dia udah disembuhin, dia bisa berfungsi tangan itu. Ya. Nah, itulah gunanya equipping. Makanya kita ada equipping ya. Jadi kita nanti ada berbagai equipping. Contohnya, saya mau dorong saudara ikut yang namanya healing and counseling. Wah, itu banyak sekali tubuh Kristus yang sembuh dari minder, dari kepahitan, luka-luka dari ibu, luka-luka dari bapak. Wah, itu banyak banget. Nah, itu kalau nggak disembuhkan, makanya dia minder kan. Di dalam tubuh Kristus, dia, aduh, saya bisa apa Tuhan? Ya, saya ini senyum aja gigi nggak rata. Nah, Hmm. apa kaitannya sama gigi gitu kan? Nah, dia masih minder, masih luka. Ya, jadi makanya dia nggak bisa berfungsi. Dia perlu disembuhkan. Makanya kita ada equipping. Kompak mesti di-equip. Ya. Ya, baru dia nanti bertumbuh bersama, dia bagus. Dan dia bisa menghasilkan komunitas kerajaan itu. Ya, itu yang kita mesti lihat. Oke? Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan atau mau meneguhkan, boleh langsung buka mic-nya.
Mumpung ada Kak Edi ya. Ya Kak, mau nanya Kak, menyambung Ya. tadi Yuyul nanya juga gitu ya. Kadang-kadang kan memang orang underestimate gitu kan, berpikir wah Tuhan nggak adil nih, gue cuma dikasih gini doang gitu loh ya, dia kan bisa gitu ya. Nah, cuma bagaimana Kak untuk menyadarkan orang-orang seperti itu bahwa sebenarnya dia berharga gitu Kak. Sebenarnya dia tuh udah menjadi bagian dalam anggota tubuh tuh udah harusnya bersyukur gitu kan, walaupun sekecil apapun gitu loh kondisinya gitu kan. Apalagi Ya. kalau gimana kalau dibuang gitu, pada udah nggak berguna kayak tadi kayak dibilang kan, udah nggak ada aliran darah, mati gitu doang kan, lu udah masih bisa dalam anggota tubuh kan, bersyukur banget gitu kan gitu. Ya, betul. Jadi orang bisa menyadari kalau dia dibukakan firman Tuhan, ya, sehingga dia dapat pencerahan. Oh, saya anggota tubuh ya. Wow, selamat itu bukan hanya dosanya diampuni ya, hidup dalam tubuh. Nah, dia jadi bertanya, waduh, saya belum berfungsi, saya perlu berfungsi. Nah, perlu dengar berulang-ulang. Makanya peranan firman Tuhan itu penting. Ingat, kita gereja yang pegang prinsip ini, saudara. Bukan hanya dengar sekali, ya kan? Kita ulang terus. Makanya saudara lihat pengajaran kita ulang terus. Nah, orang yang pikir ngapain sih ulang-ulang? Oh, enggak semua orang langsung sekali nangkep. Coba, hari ini saudara dengar nangkep lagi kan? Ucik, terbuka. Pencerahan itu membuat saudara akhirnya muncul iman. Ya, karena kalau nggak pernah ada pendengaran, nggak ada iman kan? Nggak ada iman, nggak bisa melakukan. Nah itu. Jadi perlu pencerahan. Makanya dengar firman, saudara. Ya, dengar firman Tuhan supaya kita bisa pencerahan. Nah, yang kedua, saya kira ya kadang-kadang kalau orang nggak berfungsi itu, saudara, ada kemungkinan dia seperti yang satu talenta itu. Ingat, yang satu talenta itu kenapa dia sembunyiin talentanya dan dia tidak mau gunakan? Karena di dalam ya perumpamaan uang mina, memang dia belum lahir baru, saudara. Orang kalau belum lahir baru, saudara, ya memang dia nggak menghargai karunia yang Tuhan percayakan, ya kan? Karena dia nggak tahu saya ini ciptaan baru, saya ini ya hidup dalam manusia baru, saya harus punya cara hidup yang berbeda, karunia yang Tuhan percayakan harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia belum lahir baru, memang tidak bisa. Jadi orang yang belum lahir baru, fokus dia lahir baru dulu. Nah, supaya dia lahir baru apa? Dia mesti dengar Injil terus. Kalau nggak dengar Injil, nggak bisa selamat kan? Karena Injil yang menyelamatkan kita. Ya, jadi makanya pentingnya SPK. Ayo saudara, mana anggota Komsel yang belum ikut SPK pemenang? Ikut supaya dia lahir baru, betul saudara. Ya, jadi jangan pikir kalau anggota Komsel, oh, dia udah pernah ikut SPK, udah nangkep belum, udah mengalami lahir baru belum? Ya, kalau belum, ajak dia. Masih ada kesempatan, saudara, minggu ini. Ayo, Komsel-Komsel yang jangan berpikir, saya udah sekali. Enggak, ada orang perlu dengar berkali-kali, baru dia dapat pencerahan. Ya, itu. Ya, thank you Kak. Kak, mau nanya dong Kak. Ya, silakan. Kak Edi, di komunitas saya kan ada satu orang kan. Jadi dia Kristen udah lama banget, terus dia suka banget ikut-ikut pengajaran gitu. Nah, saya lihat dia tuh maksudnya potensinya, karunianya tuh banyak gitu kan. Tapi kalau disuruh ngisi komsel gitu, diajak tugas melayani, dia tuh nggak pernah mau gitu. Terus aku tanya kan kenapa? Terus dia bilang gini, aku nggak bisa Jiani, aku orangnya nggak bisa tampil katanya. Aku maunya pelayanan di belakang layar katanya gitu. Tapi aku perhatikan dia itu kalau one on one-in teman itu
bagus Kak gitu kan. Maksudnya sabar dilayanin sampai aku lihat orang itu benar-benar terjadi perubahan gitu. Dan dia sabar banget maksudnya meladeni gitu kan orang yang ngomongnya bolak-balik gitu. Kadang kita kan nggak sabar ya. Dia tuh sabar banget gitu. Tapi ya itu tiap kali disuruh doa, aku kan juga pernah dengar dia doa kan, penyembahan itu bagus gitu kan. Tapi tiap kali kalau di kumpulan sekitar 10 sampai 20 orang dia tuh nggak pernah mau gitu. Nah, terus pernah sama dia tuh cuman mau sama 2 orang, paling banyak 3 gitu. Aku pernah bareng-bareng. Itu kenapa ya, Kak? Kalau memang kayak gitu yang kamu cerita, dia adalah tipe introvert. Ya, ingat, orang introvert disuruh lebih dari 10 orang langsung takut. Nggak berani dia nyampein di depan 10 orang. Ya. Nah, itu introvert. Itu memang tipe, bukan apa ya, itu bukan kelemahan atau dosa, bukan. Ya, tapi dia punya karunia nggak? Punya. Tadi buktinya ya kan, justru dia paling bagus melayani one on one, ya kan? Melayani orang, konseling, doain orang, tapi jangan banyak, 2-3 orang. Nah, makanya sama, komsel misalnya ya, kita dalam bernubuat, saudara. Kalau orang ekstrovert, apalagi punya karunia nubuat, langsung begitu komsel, tetap nubuat langsung ngomong, ya kan? Nah, di depan nggak takut, nggak malu. Malah kadang-kadang kalau ada yang kelemahan, malu-maluin ya, yang belum dewasa. Tapi kalau orang introvert, saudara, disuruh di depan orang nggak berani. Makanya kalau praktek karunia di komsel, nah ini Fasel makanya mesti ngerti, ya, ciptakan situasi juga buat orang introvert. Nah, orang introvert beraninya kalau bernubuat 2-3 orang. Nah, jadi kita prakteknya gini, sekarang mari kita bagi kelompok 2-3 orang, saling bernubuat, ayo. Nah, jadi selalu kayak begitu, ya. Nah, jadi orang introvert kejangkau, dia juga pakai karunianya, ya kan? Orang ekstrovert, nggak usah terlalu banyak diarahkan ini, ya. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi dia bukan, itu bukan dosa, bukan kelemahan. Iya, iya. Ya? Ya, oke. Thank you Kak Edi, makasih. Oke. Jadi Kak Edi kalau udah terkait introvert ekstrovert lebih baik dimaksimalkan aja dengan fungsi dia, atau dia tetap harus belajar juga tampil untuk itu juga perlu belajar ya Kak ya? Betul. Nah, jadi kita kasih jadi gini, kalau kita tahu kita introvert, ya kita tahu memang kita punya punya keterbatasan, nggak bisa pelayanan yang di depan banyak orang. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau dipaksa, karunia dia kan punya kekhususan, ya kan? Nah, justru orang introvert yang kayak begini nih, itu sangat berguna dalam konseling ya. Jadi dia tahu saya berguna dalam tubuh Kristus, nggak boleh underestimate. Nah, orang yang ekstrovert nggak boleh merendahkan orang yang introvert. Kamu nggak berani kamu tampil di depan. Ya, memang itu tipenya dia, ya, gitu. Nah, itu semua dari Tuhan kan, anggota tubuh kan, gitu. Jadi bukan dosa atau kelemahan. Iya, itu justru memang fungsinya beda tipenya, ya. Tipe begitu dia memang. Tapi memang kalau belum pulih, saya introvert banget kan. Jadi justru lebih sukanya berlindung ketika ada orang ekstrovert di dalam komsel gitu. Jadi nyaman. Mungkin itu yang tadi ya, poin ketiga ya Kak. Jadi overestimate gitu ya. Nah, tapi ada satu prinsip gini. Kita misalnya ya, kita yang contoh, praktek disiplin-disiplin, misalnya kalau orang introvert, dia paling gampang praktek disiplin-disiplin apa? Silence, menyendiri. Wah, itu dia kelebihannya itu. Ya, saya kalau suruh praktek silence, paling seneng. Ya, karena saya introvert.
Saya diem sendirian ya. Seneng. Itu buat saya gampang. Praktek disiplin-disiplin yang kayak gitu. Puasa, menyendiri. Wah, gampang buat saya. Buat istri saya, ekstrovert, itu sulitnya minta ampun. Tapi buat istri saya, ya praktek apa? Ya, buat dia praktek komsel, ya sharing, bernubuat, ya menguatkan orang lain. Buat dia itu gampang, enak itu dia. Iya. Nah, buat saya agak sulit, ya. Jadi itu, nah, walaupun kita punya tipe itu, kita nggak boleh juga nggak mau bertumbuh, nggak mau belajar. Nah, caranya gini, saya perlu belajar dari orang ekstrovert bagaimana saya juga meningkatkan diri kita sendiri. Walaupun kita nggak bisa persis kayak dia, tapi ada karunia, ada hal-hal yang saya mesti belajar dari orang yang punya kelebihan di situ ya. Jadi belajar itu juga nggak salah gitu. Iya, oke. Thank you Kak Edi. Silakan teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya? Apakah masih ada atau sudah cukup jelas? Kalau ada, kita masih tunggu. Jadi sekali lagi, apapun karakter kita, temperamen kita, karakteristik kita, kita punya tempat yang khusus ya Kak, di dalam tubuh Betul. Kristus ya. Ya. Kecuali dia anggota palsu ya, benalu. Nah, yang belum Nah, lahir itu, baru ya. ya, itu belum lahir baru itu benalu, saudara. Benalu itu dia ada dalam tubuh, tapi dia bukan bagian dari tubuh. Ya, kalau di dalam tubuh namanya kanker, saudara. Ya, apa itu benjolan, ya, atau Tumor, apa tumor. Nah, kita jangan jadi tumor, saudara. Ya, tapi sekali lagi kita jangan langsung menghakimi, lu tumor, belum tentu. Ya, jangan. Kenapa? Karena mungkin juga dia minder, ya, belum pulih. Nah, makanya kita perlu equipping. Ya. Oke. Baik. Sepertinya udah jelas Kak Edi. Apakah Baik, dari saya Kak kembalikan. Iya. Kak Untung ada tambahan Kak? Cukup yuk, enggak. Cukup ya. Oke. Berarti kita akhiri ya Kak Edi ya. Ya. Terima kasih Sampai ketemu. buat hari ini. Sampai Tuhan ketemu Kak Edi. berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Bapak Ibu. Makasih Koyo, makasih Terima semua. kasih Om Yuyul. Sampai ketemu hari Senin ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Edi, thank you Koyul. Ya Bu Emil.